ternyata guru dan syekh ini menyuruh mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah, mereka ikuti, mereka taati, sehingga mereka disiksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat si murid ini ya akan berdoa keburukan untuk para pembesarnya, untuk guru-guru mereka yang dulunya menyesatkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini Allah masih memudahkan kita dengan memberikan kemudahan dalam beramal soleh, yaitu dimudahkan kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ini kita membaca kitab Firqah Najiyah yang sebenarnya itu adalah jadwal Ahad subuh pekan keempat, yaitu besok. Namun karena kita ada besok mengadakan rehlah ya, jadi ini dimajukan. Jadi besok subuh libur, kemudian kita ambil malam ini pembahasan kitab Firqah Najiyah. Karena cuma sebulan sekali, sayang kalau diliburkan. Jadi kalau diliburkan menunggu pulang sebulan berikutnya. Jadi kita teruskan malam ini masih berkaitan tentang sikap ulama terhadap tauhid dan sikap ulama dalam memerangi kesyirikan, yaitu tingkatan yang kelima atau tingkatan yang terakhir. Maka ketika penulis membahas permasalahan ini secara khusus, membahas bagaimana sikap ulama, bagaimana tingkatan-tingkatan mereka. Kenapa ini dibahas? Karena para ulama adalah pewaris para nabi, yang mana para ulama ini tentu dia mengemban tugas yang begitu besar di pundak mereka sebagaimana tugas yang Allah berikan kepada para nabi. Itu bagaimana caranya ya mereka para ulama ini benar-benar bisa menjalankan dakwahnya. Maka sebagaimana para nabi, para rasul ketika mereka diutus ya kepada kaum mereka, maka yang pertama yang mereka dakwahkan adalah perkara akidah dan tauhid. Perkara akidah dan tauhid. Nah, maka para dai ya, para ulama, maka begitu pula ketika mereka berdakwah, maka fokusnya adalah agar mereka mengajarkan kaum muslimin perkara akidah dan tauhid. Kemudian beliau menyebutkan ada 5 tingkatan sikap ulama terhadap tauhid dan terhadap bagaimana mereka memerangi kesyirikan. Maka tingkatan yang pertama dan ini yang paling utama yang seharusnya dimiliki oleh para ulama, bagaimana sikap mereka. Tingkatan pertama ini yaitu adalah ulama yang memahami tauhid. Ulama yang memahami tauhid.
maka tidak mungkin orang yang dikatakan sebagai ulama tidak paham tauhid. Karena tugas utama atau misi dakwah dari para nabi adalah mengajarkan tauhid. Bagaimana orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka para ulama tingkatan yang pertama ini adalah dia adalah ulama yang faham tauhid. Kemudian juga memahami seluk-beluk tauhid, entah pembagiannya ya, dan juga mereka harus mengetahui lawan dari tauhid seperti kesyirikan dan juga macam-macamnya. Jadi mereka belajar dulu tahapannya ya, para ulama ini sebelum mereka berdakwah, maka tentu mereka belajar tauhid dulu benar-benar fokus ya. Menimba ilmu bertahun-tahun entah di pondok pesantren atau mulazamah dengan syekh. Maka ulama ini sebelum terjun ke medan dakwah, maka dia harus belajar tauhid dulu ya, belajar tauhid dulu. Kemudian setelah mereka belajar, memahami, menghafal dan seterusnya, maka mereka menjalankan kewajiban mereka karena mereka punya ilmu, dan ilmu ini sama seperti zakat, harus dikeluarkan ya. Sama seperti harta harus dikeluarkan zakatnya. Ketika mereka memiliki ilmu berkaitan dengan perkara yang paling penting, perkara tauhid atau akidah, maka mereka harus menjelaskan kepada umat perkara tauhid beserta dengan dalil-dalilnya. Dan inilah ciri khas dari ulama yang benar-benar Rabbani, ulama yang memang senantiasa mengkaitkan dirinya atau menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan perkara tauhid harus dengan hujjah, harus dengan dalil, sehingga apa yang dia sampaikan ada sumbernya. Tentu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika orang berakidah memiliki pelajaran tauhid, dia yakin dengan ilmunya karena gurunya mengajarkan dengan dalil. Mengajarkan dengan dalil. Sehingga orang yang mengamalkannya tenang karena bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah ciri khas ulama yang benar-benar ulama, ketika dia fokusnya perkara tauhid, dan ketika menyebarkan maka harus dilandasi dengan dalil. Harus dilandasi dengan dalil sehingga orang mengamalkan tenang karena ini bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika mereka menjalankan tugas mereka ya, membahas tauhid, ya, mengajarkan tauhid, kemudian juga mengingatkan tentang bahaya kesyirikan dan seterusnya, maka pasti mereka banyak mengalami tuduhan-tuduhan. Ini sebagaimana lazimnya para nabi dan para rasul. Maka semboyan mereka, moto para ulama ini ketika dia dizalimi, dihina dan dituduh dengan berbagai macam tuduhan, semboyan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Di sini Allah menyebutkan dua sikap kita ketika kita berdakwah atau ketika kita menjalankan agama dan ada yang menghina, mengejek, maka yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah dijauhi dengan cara yang baik. Bukan dijauhi dengan cara membalas juga, menyambati juga, ini salah. Ketika kita menghadapi dengan sabar, kemudian menjauhi mereka dengan cara yang baik. Ini tingkatan yang paling utama dari para ulama terhadap tauhid. Mereka belajar, mereka memahami, kemudian mereka sebarkan. Mereka jelaskan, tentu dilandaskan dengan dalil. Ketika ada yang mengganggu, menghina, menuduh, maka mereka sabar. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu para ulama yang meremehkan dakwah tauhid. Yang meremehkan apa? Dakwah tauhid, padahal dakwah tauhid adalah dasar agama Islam. Dan mereka merasa cukup hanya mengajak manusia bukan dalam perkara tauhid, seperti berkaitan dengan masalah fikih seperti sholat ya, penjelasan hukum halal dan haram, masalah berjihad, dan mereka mengkesampingkan, meluruskan perkara akidah. Kenapa demikian? Terkadang bagi sebagian ulama ini lebih aman, karena ketika membahas perkara tauhid, menjelaskan perkara tauhid,
biasanya mereka akhirnya dituduh dengan tuduhan berbagai macam, sehingga mereka mencari aman dengan hanya menjelaskan entah perkara fikih kah atau berkaitan perkara akhlak saja. Ya, maka ini menunjukkan bahwa memang ada ulama yang demikian, ya. Fokusnya hanya akhlak saja, fokusnya hanya masalah fikih saja, tidak menjelaskan perkara akidah. Nah, ketika dijelaskan hanya berkaitan masalah fikih, ini memang bagus, karena memang seharusnya kalau kita beribadah harus ada fikihnya. Kemudian perkara akhlak ini juga bagus, kalau kita bermuamalah harus dihiasi dengan akhlak. Namun bahayanya adalah ketika para ulama ini tidak menjelaskan jamaahnya perkara tauhid, ketika mereka beribadah kepada Allah memang fikihnya benar, ketika mereka bermuamalah dengan orang akhlaknya benar, namun ternyata dia melakukan kesyirikan, la in asyraktum la habita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan jikalau mereka melakukan kesyirikan, maka gugurlah dari mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan. Maka bagaimanapun alimnya mereka berkaitan perkara fikih, sholatnya bagus, sudah sesuai dengan fikih, ya, puasanya bagus, hajinya bagus, umrohnya bagus, akhlaknya juga bagus, luar biasa, terkenal dengan akhlak mulia, namun tidak paham akidah, tidak paham tauhid karena tidak dijelaskan oleh gurunya, akhirnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan yang dia kerjakan menjadi terhapuskan. Maka inilah bahaya yang paling besar dari perkara kesyirikan, gara-gara tidak belajar perkara akidah. Gara-garanya lagi karena guru-gurunya tidak menjelaskan perkara akidah dan tauhid. Akhirnya jamaahnya tidak paham masalah syirik itu apa, ya. Mungkin sebagian dari kaum muslimin, ya, dikatakan sebagai melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran kalau sujud lawan batu, sujud lawan patung, memang benar demikian. Tapi makna syirik ini luas sekali, ya. Kalau dia beribadah kepada selain Allah, maka dinamakan dengan kesyirikan. Dia bertawakal kepada bosnya, dia bertawakal kepada suaminya. Tawakal adalah ibadah, maka dia berarti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika ziarah ke kubur, ternyata bukan hanya sekedar ziarah saja, bukan hanya sekedar mengingat kematian, ya, bukan hanya sekedar untuk mendoakan kebaikan untuk si mayit, ada tambahan-tambahan yang lain. Ternyata dia meminta hajatnya kepada penghuni kubur, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta hajat adalah doa, sedangkan doa adalah ibadah. Maka tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa demikian? Orang banyak tidak paham tauhid karena tidak dijelaskan. Ketika belajaran, ketika bermajlis, ya, ketika bermuamalah, ketika di dalam mobil bersama ustadznya, gurunya, tidak dijelaskan perkara tauhid. Akhirnya tidak paham perkara kesyirikan dan seterusnya. Maka ini kedua ini kada bagus, ya. Karena kada menjelaskan perkara akidah, dia meremehkan perkara akidah. Bisa jadi sebabnya adalah memang guru ini tidak paham tauhid, tidak paham tauhid, ya. Akhirnya, ya, dia tidak bisa menjelaskan kepada jamaahnya karena memang tidak memiliki pemahaman yang bagus berkaitan dengan masalah akidah. Terkadang yang dibahas ketika dalam perkara akidah itu masalah kebal. Nah, misalnya nih ketika akidahnya kuat ya, tauhidnya kuat ya, ini ditimpas kada tadas. Nah, ini kan kadang seperti itu aja yang dibahas, ya. Ketika berkaitan masalah akidah itu perkara-perkara yang di luar kebiasaan, ya. Ketika misalnya kebakaran, sidin kada kebakar, kenapa jar? Tauhidnya kuat benar jar. Nah, ya. Sekalinya awak sidin banyak macam-macam minyak-minyaknya sehingga kada kena api. Nah, ini kan berarti ada penipuan. Maksud ulun adalah terkadang ketika tidak dijelaskan perkara tauhid karena memang tidak ada penguasaan yang bagus berkaitan dengan masalah tauhid sehingga tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian tingkatan yang ketiga, jadi semakin ke sana, keempat, kelima ini semakin parah, ya. Tingkatan ketiga berkaitan dengan sikap ulama terhadap tauhid adalah
yaitu ulama dan para dai yang meninggalkan dakwah tauhid dan tidak memerangi kesyirikan. Alasannya adalah karena takut ancaman manusia. Kalau yang kedua tadi tidak ada ancaman manusia, namun dia meremehkan. Namun dia apa? Meremehkan, fokusnya hanya perkara fikih dan akhlak saja. Kemudian yang ketiga ini tidak menjelaskan perkara tauhid karena takut dari ancaman manusia. Kalau seandainya dibolehkan demikian, tidak mengajarkan tauhid karena ada ancaman, niscaya para nabi juga demikian. Tetapi para nabi apakah mereka tidak mendapatkan ancaman? Jawabannya tetap mereka mendapatkan ancaman yang luar biasa. Bukan hanya tuduhan, tapi main fisik sudah. Diancam dengan dirajam dan seterusnya. Maka apakah mereka menghentikan dakwah mereka? Maka jawabannya tidak. Kalau seandainya para nabi ini dibolehkan ya tidak mengajarkan tauhid karena ada ancaman tadi, niscaya perkara tersebut tidak sampai kepada kita. Kemudian atau alasannya adalah karena takut kehilangan pekerjaan. Ini berarti berkaitan dengan masalah dunia dan juga kehilangan kedudukan. Kalau mengajarkan tauhid entah ada ancaman atau takut kehilangan pekerjaan atau kedudukan, maka ini juga tercela. Maka seorang muslim yang mengajarkan tauhid terlebih kepada keluarganya sendiri, maka dia tidak takut terhadap ancaman. Jadi dia seperti biasa ketika ada orang yang mengancamkah, kemudian takut kehilangan pekerjaankah dan seterusnya, tetap dia berdakwah untuk mengajak umat kepada tauhid. Nah, kenapa ini dilarang? Kenapa kita tidak boleh terhadap ancaman manusia, takut kehilangan pekerjaan dan seterusnya? Karena itu mereka menyembunyikan ilmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka akhirnya karena takut kehilangan jabatan tadi ya. Kemudian takut kehilangan pekerjaan tadi, akhirnya dia menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Padahal jelaskan secara sopan ya, kemudian juga dengan hikmah ya. Maka inilah tugas kita ya, ketika misalnya kita belajar perkara tauhid, maka harus disebarkan sehingga kita tidak menyembunyikan ilmu agama. Karena ketika kita memiliki ilmu agama dan tidak didakwahkan, maka kita dinamakan dengan menyembunyikan ilmu, dan menyembunyikan ilmu hukumnya adalah haram dan dosa besar. Kenapa dikatakan haram dan dosa besar? Karena ada ancamannya di akhirat. Ketika ada ancaman di akhirat terhadap sebuah perbuatan, maka perbuatan tadi dinamakan dengan dosa besar. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minnar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka. Berarti kan ada ancaman di akhirat. Ketika ada sebuah perbuatan diancam dengan ancaman di akhirat, maka perbuatan tadi adalah dosa besar. Maka menyembunyikan ilmu agama adalah dosa besar. Kemudian tingkatan yang keempat berkaitan dengan ulama terhadap tauhid. Maka mereka adalah golongan ulama dan para syekh yang menentang dakwah kepada tauhid. Ini para ulama, para dai, tapi mereka menentang dakwah tauhid. Dan juga mereka menentang berdoa semata-mata kepada Allah. Mereka menentang ajakan kepada peniadaan doa terhadap selain Allah. Seperti mereka mengatakan boleh berdoa minta hajat kepada Nabi ya, atau minta hajat kepada wali, atau minta hajat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir dari ini masih murojaah, di akhir dari tingkatan yang keempat ini, salah seorang dari syekh, ulun tidak sebutkan nama kampusnya yang ada di Mesir sana ya, pernah ditanya tentang bolehnya sholat menghadap ke kuburan. Jadi syekh ini dari kampus ini ketika ditanya, boleh enggak sholat menghadap kuburan? Sidin jawab boleh. Sidin jawab apa? Boleh. Kemudian
Syekh tersebut mengatakan, mengapa tidak dibolehkan? Jadi apa dalih sidin, bukan dalil ya. Dalih sidin membolehkan salat menghadap ke arah kuburan. Mengapa kata Syekh ini, mengapa tidak dibolehkan salat menghadap ke kuburan? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di dalam masjid. Nah, jadi sidin ini dalilnya bukan Al-Quran Sunnah, bukan, tapi berkaitan dengan kuburan Nabi yang seolah-olah dia berada di dalam masjid. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata di sidin dikuburkan di dalam masjid dan orang-orang sholat menghadap ke kuburnya. Maka di sini dibantah oleh penulis, harus diingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan di dalam masjidnya. Jadi semua nabi, semua rasul itu dikuburkan di mana mereka wafat, di mana mereka wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kamar Aisyah. Di kamar apa? Aisyah. Sehingga beliau dikuburkan di kamar Aisyah tersebut. Bukan di Masjid Nabawi, bukan. Nabi meninggal bukan di Masjid Nabawi. Maka Nabi meninggal di kamar Aisyah. Maka disitulah Nabi dikuburkan. Tetapi beliau dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap ke kuburan. Maka dalilnya adalah sabda Nabi. Nabi mengatakan, janganlah kalian salat menghadap ke arah kuburan. Di antara alasannya adalah kenapa demikian? Karena menutup celah untuk mengagung-agungkan terhadap kuburan. Apalagi kuburan di hadapan masjid ini, musola ini megah. Nah, lebih harap daripada rumah pian. Kemudian keramiknya bagus ya. Kemudian ada seni-seninya, subhanallah ya. Terkadang ketika orang melihat itu merasa mengagungkan jadinya, oh luar biasa ini ya. Akhirnya yang dia lihat adalah bangunannya ya. Bukan dia berusaha meniru kesolehan orang ini. Kenapa dia bisa soleh seperti itu, dikenal namanya. Akhirnya hanya fokus kepada kewaliannya saja, tapi tidak fokus bagaimana dia menjadi orang soleh, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Rasul ketika sebelum meninggal dunia, maka di antara wasiat Nabi adalah beliau mengatakan, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka ini menunjukkan perhatian Nabi berkaitan dalam masalah kuburan, karena banyak orang berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ya, bukankah kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ketika orang soleh itu meninggal dunia, lalu dibikinkan patung ya di tempat peribadatan mereka, diziarahi kuburnya, meminta hajat kepada mereka dan seterusnya. Maka perhatian Nabi terhadap kuburan itu luar biasa. Makanya Nabi melarang kuburan itu jangan dikasih lampu ya. Kemudian jangan disemen ya, jangan dibangunkan bangunan di atasnya. Itu menunjukkan perhatian Nabi yang luar biasa berkaitan dengan akidah umat, agar mereka tidak berlebihan kepada kuburan. Nah, makanya kan ada perkataan seorang ulama, ulun lupa siapa pengarang sidin, semua larangan yang Nabi sebutkan ya berkaitan dengan kuburan kita gawi jasidin. Nabi melarang untuk menulis sesuatu di kuburan kita tulis. Nabi melarang untuk kita membangun bangunan di atasnya kita bangun. Nabi melarang kita untuk mengasih lampu, kita kasih lampu. Nah, maka berkaitan dengan larangan ya, berkaitan dengan kuburan kita ranjah, kita gawi kata sini. Ya. Jadi memang demikian berkaitan dengan kuburan ini Nabi sangat memperhatikan. Karena memang terjadi penyimpangan itu banyak bersumberkan berkaitan dengan berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Entah datang ke kuburannya dengan keyakinan tertentu, dengan amalan tertentu ya, dan seterusnya. Maka berarti kan Syekh ini kembali kepada kitab, ke bukunya, berdalilkan dengan apa? Dengan yang disangka-sangkakan bahwa Nabi itu, kuburan Nabi berada di dalam masjid. Padahal Nabi tidak dikuburkan di dalam masjidnya, tetapi apa? Beliau dikuburkan di rumah Aisyah. Di rumah apa?
Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti sidin tidak berdalilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, ini bagi para penuntut ilmu agama, doa Nabi ini sahih yang dikeluarkan oleh Muslim harus kita rancaki dibaca. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan kepada Syekh tadi, termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika berfatwa tidak memiliki dalil. Nah, ini sama seperti ini ya. Ketika beribadah tidak ada landasan dalil. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian penulis menyebutkan rincian makna dari doa Nabi tadi. Penulis mengatakan maksudnya adalah, kata Nabi, maksudnya adalah yang tidak aku ajarkan kepada orang lain dan yang tidak aku amalkan. Ketika ada orang yang mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi, berarti itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Atau dia mengamalkan ilmu yang tidak diamalkan oleh Nabi, berarti itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Serta yang tidak menggantikan, yang tidak merubah akhlak-akhlakku yang buruk menjadi baik. Maka termasuk ilmu yang bermanfaat adalah bisa merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Itu berarti dia mengamalkan ilmunya. Maka berarti kan ketika dia belajar ya berkaitan dengan masalah akhlak ya, dia belajar ilmunya sudah banyak. Dia harus seperti ini, jangan menggibah, jangan hasad dan macam-macam berkaitan dengan akhlak. Kemudian dia tidak mengamalkan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Berarti apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Demikian menurut keterangan Al-Imam Al-Munawi. Kemudian tingkatan yang kelima, yang terakhir dari sikap ulama terhadap perkara tauhid adalah mereka adalah orang-orang yang mengambil ucapan-ucapan guru dan syekh mereka dan mentaatinya meskipun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama ini memiliki guru, memiliki apa? Guru dan panutan. Ternyata guru dan panutan mereka ini memerintahkan mereka terhadap perbuatan maksiat. Kemudian mereka ikuti. Mereka apa? Ikuti. Maka bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena fanatik terhadap si guru tadi. Sehingga ketika guru ini menyuruh kepada muridnya, sekalipun itu adalah perbuatan maksiat, maka dia apa? Dia amalkan. Padahal akidah kita, ya, manhaj kita adalah cara kita beragama adalah tidak boleh mentaati makhluk siapapun dia. Mau dia kuitan kita, mau dia guru kita, kalau dia menyuruh perkara kemaksiatan, tidak boleh kita taati. Nah, entah bini menyuruh laki ya berkaitan dengan perkara maksiat, atau laki menyuruh bini agar melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh apa? Diikuti. Karena perintah Allah itu lebih utama daripada perintah makhluk. Nah, inilah cara kita beragama. Ketika misalnya ada seseorang yang kita hormati, yang kita segani, ternyata menyuruh kita dalam perbuatan maksiat, menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun jasa besar beliau kepada kita, tetap tidak boleh apa? Diikuti. Karena perintah Allah itu lebih utama daripada perintah makhluk. Nah, maka bisa jadi orang yang seperti ini ya, para guru, para dai seperti ini ya, bisa jadi dia sudah terlanjur fanatik terhadap gurunya, sehingga apa yang disuruh oleh gurunya sekalipun bertentangan dengan syariat, maka dia akan amalkan. Nah, ini kelirunya ya ketika berkaitan dalam perkara apa? Fanatik terhadap ucapan dari guru-gurunya. Maka ini tentu lebih menyesatkan lagi ya, lebih apa? Menyesatkanlah lagi. Misalnya ada ungkapan bahwa seorang murid ya terhadap gurunya ya adalah seperti seorang yang memandikan mayat. Ketika seseorang ini memandikan mayat, otomatis kan mayat harus apa? Dia ikut dari si pemandian ini. Dia mengangkat tangannya, dia enggak bergerak ya. Artinya dia harus apa? Dia harus pasrah ya si mayit ini terhadap
si pemandian ini. Maka murid pun juga demikian, ketika disuruh oleh gurunya seperti ini, seperti itu, walaupun ternyata bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh menentang di dalam hati. Maka ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ya memang seperti itulah kenyataannya. Ada sebuah keyakinan bahwa ketika murid ini sudah banyak menimba ilmu kepada seorang guru ya, menjadi murabinya misalnya dan seterusnya, maka si murid ini tidak boleh menentang di hatinya walaupun gurunya ini melakukan kemaksiatan. Akhirnya gurunya telanjang yang kadang mengingkari ya. Ketika gurunya misalnya membuka auratnya tidak diingkari ya. Kemudian ketika gurunya tidak sholat Jumat kada ketahuan, kada kelihatan keluar sembahyang masjid ke masjid hari Jumat, tidak diingkari. Kenapa? Karena tadi sudah fanatik terhadap guru bahwa guru tidak boleh diingkari. Maka ini adalah perbuatan yang keliru, adalah keyakinan yang menyimpang ya. Nah, maka di sini tingkatan yang kelima ini lebih parah ya. Ketika ternyata para dai ini, para guru ini, para syekh ini memiliki murid ya, yang muridnya guru juga, namun ternyata murid-muridnya ini mentaati mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidahnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara kebaikan. Kalau siapapun, mau bos kita kah misalnya, pemimpin kita kah misalnya, guru kita kah, kuitan kita kah, suami kita kah, istri kita kah, menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka satu sudah tindakan kita, sikap kita tidak boleh kita ikuti, karena kita lebih menjunjung perintah Allah dibandingkan dengan perintah makhluk. Nah, ketika ada ya sebagian dari orang-orang mengikuti guru mereka, ternyata guru mereka menyuruh ke dalam perkara maksiat, maka antara murid dan guru ini di akhirat saling menyalahkan. Si murid ini akhirnya dia akan menyalahkan guru-gurunya, maka dia akan melaknat gurunya pada hari kiamat. Penulis mengatakan, pada hari kiamat kelak, mereka yang mengikuti perintah gurunya dalam rangka bermaksiat kepada Allah akan menyesal atas ketaatan mereka tersebut. Makanya penting mencari guru yang benar-benar guru, ya benar-benar seorang guru ya, yang mengajarkan orang itu harus merujuk kepada dalil ya, tidak merujuk kepada pendapatnya. Bisa jadi pendapatnya keliru. Yang memerintahkan para jamaahnya agar tidak fanatik kepada beliau, tapi fanatik kepada dalil yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi tidak fanatik kepada orangnya, tetapi fanatik kepada dalil. Bisa jadi beliau keliru, ada kesalahan ya, maka harus diluruskan dan ditegur ya. Maka begitulah ketika seorang dai mengajak jamaahnya agar mereka tidak fanatik kepada si guru ya, tapi fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika tadi ada murid ya, ada sebagian orang yang ternyata mereka mentaati perintah gurunya, kemudian isinya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak mereka murid ini ya, akan menyesal atas ketaatan mereka tersebut. Di hari yang tidak berguna lagi penyesalannya, itu hari kiamat. Beda di dunia. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita diperintahkan untuk menyesal. Itu di dunia. Kalau di dunia, ketika kita melakukan kesalahan, kemudian menyesal, itu terpuji. Karena salah satu syarat dari bertaubat adalah dia harus menyesal karena sudah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dipuji, berpahala kita menyesal karena melakukan pelanggaran. Tapi ketika sudah di alam kubur, di hari kiamat, maka semua penyesalan tidak bermanfaat. Allah menggambarkan siksanya terhadap orang-orang kafir dan mereka yang berjalan di atas kekufuran. Dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68.
Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika, maksudnya hari kiamat, ketika muka mereka, wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Kalau bahasa Banjarnya digisang ke dalam neraka. Mereka mengatakan, ya, dibolak-balik wajah mereka di dalam neraka. Mereka mengatakan yang dibolak-balik ini, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi mereka menyesal. Kenapa dulunya kami tidak taat kepada Allah dan Rasul, malah kami taat kepada guru-guru kami yang ternyata mereka memerintahkan kami terhadap perbuatan maksiat dan kami amalkan. Jadi mereka apa? Menyesal. Dan mereka mengatakan, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka, pemimpin kami ini, pembesar kami ini, guru kami ini, mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kenapa? Karena kami fanatik terhadap mereka. Akhirnya perintah mereka kami amalkan, sekalipun apa? Isinya kemaksiatan. Maka di hari kiamat apa? Mereka menyesal. Mereka mengetahui kebenaran bahwa ternyata mereka salah akibat dari fanatik terhadap pembesar dan pemimpin mereka tadi. Ya Rabb kami, akhirnya apa? Mereka mendoakan keburukan terhadap pemimpin-pemimpin yang menyesatkan mereka, ya. Mereka mendoakan keburukan terhadap panutan mereka dulunya ketika di dunia. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Nah, mereka apa? Si murid ini, ya, orang-orang yang disesatkan ini, mereka berdoa kepada Allah agar para pemimpinnya, para pembesarnya yang menyesatkan mereka, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya, jadi di hari kiamat ini para orang-orang yang disesatkan dengan perintah dari gurunya kah, pemimpinnya kah, pembesarnya kah, yang isinya adalah kemaksiatan kepada Allah, maka yang si murid ini, yang disesatkan ini, maka mereka akan mendoakan keburukan terhadap yang mereka ikuti dulunya ketika di dunia. Kemudian penulis mengutip perkataan dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat tadi. Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, kami mengikuti para pemimpin dan pembesar dari para syekh dan guru kami dengan melanggar ketaatan kepada para rasul. Jadi mereka lebih memilih perkataan dari guru mereka dengan meninggalkan perkataan Nabi. Misal nih, Nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Lalu gurunya mengatakan ada tuh bala, turun kesialan di bulan Safar berjumlah sekian-sekian. Nah, ketika ada pertentangan antara perkataan Nabi dengan perkataan bukan Nabi, maka satu saja wajib kita sikapi. Apa? Harus mengambil perkataan Nabi dan membuang perkataan selain Nabi. Karena Nabi berkata-kata itu bukan didasari hawa nafsu. Itu adalah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang fanatik terhadap gurunya, maka dia akan bertoleransi. Dia akan mengatakan kita tidak boleh, ya. Tidak boleh mengatakan tidak ada kesialan di bulan Safar. Karena ada juga pendapatnya dari ulama fulan, guru fulan, maka tidak boleh. Ketika ada pertentangan antara perkataan Nabi dengan selain Nabi, mau dia ulama bagaimanapun, mengarang kitab 1000 jilid misalnya, maka wajib kita tinggalkan perkataan ulama tadi dan mengambil perkataan Nabi. Dia bukan maksum, Nabi maksum. Dia bukan Nabi. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Ya. Kemudian dia tadi pertama dia adalah bukan maksum, Rasulullah adalah maksum. Ya.
Kemudian dia bukan nabi, sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada dua pendapat yang bertentangan, maka wajib yang kita ambil adalah pendapat dari atau ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib ditinggalkan perkataan yang menentang nabi tadi. Nah, maka ketika misalnya dia bertoleransi, dalam artian ada juga pendapat yang mengatakan bulan Safar itu ada kesialan, maka ini berarti apa? Mensejajarkan perkataan seseorang kepada perkataan Nabi. Ini juga tidak boleh. Maka tidak ada yang namanya toleransi ketika ada perkataan yang bertentangan dengan firman Allah atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh bertoleransi. Jangan kita katakan ini ada perbedaan pendapat. Walaupun Nabi mengatakan demikian, tapi ulamanya juga ada mengatakan demikian, maka tidak boleh. Maka manhaj kita, cara beragama kita adalah bagaimanapun pendapat ulama tadi, imam tadi, kalau bertentangan dengan perkataan Nabi, maka wajib perkataan ini ditinggalkan. Bukankah 4 imam madhab, entah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya, para imam yang lain, mereka mengisyaratkan bahwa ketika ternyata hadis sahih berbeda ya, berlawanan dengan pendapatku, maka lemparkanlah pendapatku, ambil hadis yang sahih. Ini para ulama, para imam empat madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Maka mereka adalah ulama besar yang nama mereka itu diketahui oleh kaum muslimin ya. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i, siapa yang tidak mengenal Imam Malik dan seterusnya. Maka mereka mengatakan ketika ada hadis yang sahih ternyata bertentangan dengan madhabku, pendapatku, lempar madhabku, buang madhabku, ambil hadis yang sahih. Maka tidak boleh fanatik kepada para imam tadi. Ternyata ketika ada pendapat mereka tidak berkesesuaian dengan dalil, maka wajib diambil dalil, kemudian membuang perkataan mereka. Namun tetap wajib kita hormati ya. Ketika ternyata mazhab mereka, pendapat mereka bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tidak boleh bertoleransi ya. Maka kita satu sikap saja, ada perkataan seseorang yang bertentangan dengan perkataan Nabi, kita katakan ini tidak kita ambil perkataan selain Nabi, yang diambil adalah perkataan Nabi saja. Kemudian kita teruskan, Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, kami mengikuti para pemimpin dan pembesar dari para syekh dan guru kami dengan melanggar ketaatan kepada para rasul. Jadi mereka berani melanggar ya perintah Rasul dengan mengambil perintah dari guru-guru mereka ya. Maka tidak boleh kita terbawa perasaannya. Terkadang ada sebagian orang ya yang melaksanakan ritual-ritual ya, yang menyimpang, yang bid'ah karena demi menghargai keluarga. Nah, berarti dia lebih menghargai keluarga dibandingkan dengan menghargai perintah Allah dan Rasulnya. Dia lebih kada nyaman lawan keluarga, tidak merasa lebih kada nyaman lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya cuma satu, pian kada nyaman lawan keluarga kah atau pian kada nyaman lawan Allah taala kah? Terkadang kita lebih besar kada nyaman lawan keluarga dibandingkan dengan kada nyaman lawan Allah Subhanahu wa taala. Padahal keluarga pian yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pian ini misalnya melarap jenggot pian? Ulun kada nyaman lawan keluarga, ditakur terus. Nah, berarti pian lebih kada nyaman lawan keluarga dibandingkan dengan kada nyaman lawan Rasulullah. Ya. Kemudian banyaklah contoh-contohnya. Maka ketika berkaitan dalam perkara ini, kita harus lebih kada nyaman lawan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan keluarga kita sendiri. Makanya di zaman sekarang ini menjalankan sunnah, menjalankan agama seperti memegang bara api. Berarti kan sulit ya. Karena banyak orang meninggalkan sunnah, kemudian ada yang mengerjakan sunnah dan jumlahnya sedikit. Ketika lingkungannya berbeda dengan kebiasaan dia berkaitan dengan menjalankan agama, akhirnya terkadang dia minder. Dia kada nyaman lawan orang-orang. Maka bisa jadi dia terpengaruh dengan lingkungannya ya.
Maka memang demikian, makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dalam menjalankan agama, karena memang sulit ya. Terkadang orang yang benar-benar menjalankan agama berkaitan dalam masalah pakaian ya, maka banyak yang menyambati ya, banyak yang menyambati bahkan menjauhi ya. Seperti misalnya perempuan yang bercadar ya. Kemudian banyak yang kada suka ya, yang akhirnya perempuan ini bisa minder dan seterusnya ya. Maka pian harus fahami bahwa pian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hiraukan dari dari lisan dari manusia ya. Maka pian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sama seperti laki-laki ya. Mereka tidak isbal, mereka jenggotan, yang penampilan mereka ini berbeda dengan keluarga mereka ya. Yang terkadang kita bisa minder ya. Maka pian harus ingat, saya adalah menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan keluarga saya sendiri. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, kami mengikuti para pemimpin dan pembesar kami dari para syekh dan guru kami dengan melanggar ketaatan kepada para rasul. Dan kami mempercayai bahwa mereka, guru-guru kami tadi, memiliki suatu kebenaran, ya, memiliki suatu kebenaran. Makanya pentingnya murid ini ya untuk menanyakan dalil, dalil terhadap perintah dari si guru tadi. Jangan menyimpang, salah dan seterusnya ya. Makanya untuk para murid ya, mereka harus sedikit kritis lah ketika ternyata mendengar sebuah perintah, yang perintah ini dirasa-rasa bisa ada penyimpangan ya, ada kesalahan dan seterusnya ya. Makanya kalau kita berdakwah ya, kalau kita menyampaikan ayat ya, menyampaikan hadis ya, maka kita bawa perkataan ulamanya ya, perkataan ulamanya. Ketika berkaitan perkara akidah, fikih, kita sebutkan dalilnya ya. Karena ini berkaitan dengan kenyamanan dari si murid, agar dia beribadah kepada Allah tenang karena ada dalilnya. Sehingga si murid ini fanatik kepada dalil ya, bukan kepada gurunya ya. Kemudian kita teruskan, dan kami mempercayai bahwa mereka guru-guru kami ini memiliki suatu kebenaran dan berada di atas sesuatu, tetapi kenyataannya mereka bukanlah apa-apa. Ternyata perintah mereka adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menanyakan dalilnya dan seterusnya, mau saja mengikuti dari perintah mereka. Kemudian setelah penulis yang membahas tadi tentang tingkatan para ulama berkaitan sikap mereka terhadap tauhid, ada 5 tadi kita ringkas. Yang pertama adalah ini tingkatan yang seharusnya dimiliki oleh para ulama, mereka belajar tauhid. Tahapan-tahapan tauhid dari yang paling ringan sampai yang berjilid-jilid ya. Kemudian setelah mereka mengetahui perkara akidah, tauhid, syirik-syirik dan macam-macamnya, lalu mereka wajib untuk menjelaskan kepada umat. Karena mereka memiliki ilmu, maka wajib untuk disampaikan, tidak boleh untuk disembunyikan. Kemudian ketika mereka menyampaikan dengan dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini salafus salehnya yang mengatakan demikian, maka mereka harus sabar ketika ada yang menentang mereka, ada yang menghina mereka ya. Maka ini otomatis kelaziman dari seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada iringan entah hinaan, cemoohan, ya, tuduhan dan seterusnya. Kemudian tingkatan ulama yang kedua adalah mereka yang meremehkan dakwah tauhid, hanya fokus kepada fikih kah, akhlak kah, tidak meluruskan ya akidah-akidah umat. Dan ini dikhawatirkan ketika mereka ternyata ahli ibadah ya, namun tidak paham tauhid, akhirnya terjerumus kesyirikan sehingga ibadah-ibadah mereka ternyata sia-sia ya, terhapuskan amalannya karena melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ulama atau dai yang meninggalkan dakwah kepada tauhid dan dakwah untuk meninggalkan kesyirikan karena takut dengan ancaman manusia, ya, takut terhadap hilangnya pekerjaan, jabatan dan seterusnya.
Maka ini ketika dia tidak menjelaskan tauhid, maka sama dengan dia menyembunyikan ilmunya. Maka dia terancam dengan siksa pada hari kiamat. Kemudian tingkatan yang keempat, ini ulama atau syekh yang mereka malah menentang dakwah tauhid. Ketika dijelaskan bahwa tidak boleh meminta hajat, berdoa kepada selain Allah, ternyata mereka bolehkan. Kemudian ketika Nabi menyampaikan, janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan, lalu dia berdalilkan pada saat sekarang ternyata kata dia kuburan Nabi itu berada di Masjid Nabawi. Kemudian orang yang sholat menghadap ke arah kuburan Nabi, maka kita katakan perintah Nabi jelas bahwa Nabi melarang kita untuk sholat menghadap ke arah kuburan. Adapun ya kuburan Nabi tersebut maka itu tidak berada di dalam masjid. Maka dulunya itu adalah kamar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian semakin zaman maka digabungkan seakan-akan itu pada asalnya adalah di dalam masjid, padahal tidak. Kemudian tingkatan yang kelima adalah yang mana mereka mengambil ucapan-ucapan guru dan syekh mereka. Ternyata guru dan syekh ini menyuruh mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah, mereka ikuti, mereka taati, sehingga mereka disiksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat si murid ini ya akan berdoa keburukan untuk para pembesarnya, untuk guru-guru mereka yang dulunya menyesatkan mereka. Kemudian setelah itu bagian ke-11, nah ini tentang pengertian Wahabi. Nah, ini secara khusus ya penulis ya ingin menjelaskan berkaitan dengan masalah Wahabi. Nah, karena tuduhan bagi orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid ya, kemudian menjelaskan umat terhadap kesyirikan dan macam-macamnya, maka biasanya rata-rata dituduh dengan tuduhan waw jarna. Waw artinya adalah itu singkatannya. Waw adalah Wahabi. Ini adalah gelar atau julukan yang ini kayaknya paling buruk. Nah, paling buruk dibandingkan dengan orang Syiah. Ketika mendengar kata-kata Wahabi, ini kayaknya ini yang paling buruk ya. Dianggap ini adalah yang paling buruk. Seakan-akan ini lebih buruk daripada Syiah, daripada Mu'tazilah, daripada Khawarij ya. Seakan-akan ini harus dijauhi ketika dikatakan sebagai Wahabi. Makanya orang musyrikin zaman dulu, entah di zaman Nabi Muhammad SAW atau zaman sebelum-sebelumnya, apa tujuan dari tuduhan-tuduhan seperti ini? Kalau para nabi kan rata-rata dituduh dengan sahirun kadzab. Sahir tukang sihir, kadzab pendusta. Yang tujuannya adalah ketika dituduh agar nabi ini dijauhi oleh umatnya. Karena ada tuduhan demikian ya. Tukang sihir, pendusta ya, dan seterusnya. Ini juga demikian. Ketika dituduh dengan tuduhan Wahabi ya, maka orang-orang akan menjauhi. Karena ini sudah indikasinya adalah buruk sudah. Seakan-akan lebih buruk daripada orang kafir, lebih buruk daripada orang Syiah ya. Sehingga orang ketika mendengar kata-kata Wahabi maka mereka alergi. Yang asalnya ketika misalnya mereka hadir di majelis ilmu agama, kemudian mereka mendengar ya kajian dan mereka tidak tahu siapa ustadznya ya. Kemudian mereka tidak tahu apa kitab yang dibaca oleh ustadznya ya pada saat ceramah atau kajian tersebut. Kemudian dijelaskan ini tentang sebuah perkara, ini dalilnya, ini hadisnya, kemudian ini perkataan ulamanya dan seterusnya. Maka orang tadi karena dia tidak tahu, dia kagum. Maka ini tidak pernah saya dapatkan kajian demikian. Isinya adalah ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian membawakan perkataan ulama. Lalu ketika orang ini pulang, ada temannya mengatakan itu pengajian Wahabi. Akhirnya Sidin kada datang lagi. Nah, akhirnya apa? Sidin kada datang lagi. Pada awalnya sudah kagum, subhanallah ya. Ini luar biasa yang disampaikan. Kereda nambah kisah ke mengarado kemana-mana nggak ada. Ya. Kereda dalam kajian tadi kereda nang lanji porno nggak ada. Ya. Yang dijelaskan adalah ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan ulama dan seterusnya. Kemudian ketika dipadahi itu adalah Wahabi dan seterusnya, akhirnya dia tidak datang lagi karena itu sudah menjadi tuduhan yang sudah identik dengan gelar yang sangat buruk, sehingga ketika dituduhkan demikian maka menjauhkan orang dari kebenaran.
Insya Allah kita akan sambung pembahasan ini ya di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memudahkan kita dalam beramal soleh, terlebih amal soleh yang paling utama di zaman sekarang agar membentengi diri kita dari segala pelanggaran adalah dengan menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.